Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Rumah Informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo. Rumah Informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo itu terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Jadi di situs, di Museum Taman Purbakala Pugung Raharjo itu menyimpan benda-benda atau koleksi benda-benda cagar budaya yang dari zaman prasejarah, kemudian dari zaman klasik dan zaman Islam. Kalau kita lihat di sini, dari zaman prasejarah itu ada menhir, ada batu pipisan, batu pengeri, kemudian ada batu berlubang, batu bergores, kemudian ada fosil kayu, kemudian ada kapak batu, sendok batu. Kemudian kalau untuk zaman klasik itu ada arca bodhisatwa, kemudian ada prasasti bungkuk, kemudian ada stamba, kemudian ada batu prapunden, batu bertuliskan angka tahun. Kemudian ada beberapa guci, kemudian ada juga pecahan-pecahan keramik dari zaman dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Tang. Zaman pengaruh Islam atau masuknya agama Islam, adanya kopas prasasti Dalung yang bertuliskan huruf Arab bahasa Jawa Banten yang dikeluarkan dari Kesultanan Hasanuddin. Kemudian untuk sejarah adanya situs Taman Purbakala Pugung Raharjo itu berawal dari penemuan situs, dari penemuan cagar budaya yang berupa arca bodhisatwa, yang arca itu ditemukan di area situs Taman Purbakala Pugung Raharjo, yaitu di punden yang ketujuh, yang ditemukan pada tanggal 14 Agustus 1957, yang penemunya adalah Bapak Kadiran. Kemudian dari hasil penemuan arca tersebut pada tahun 1968 dilaporkan ke LPPN, Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional Jakarta. Dari hasil pelaporan penemuan tersebut, akhirnya pada tahun itu juga dilakukan penelitian awal pada tahun 1968. Kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1973, hasil penemuan itu dilakukan penelitian dengan mendatangkan dan bekerja sama dengan Pennsylvania Museum University Amerika Serikat dengan mendatangkan dua arkeolog yang bernama Bennett Bronson dan Jen Westman. Kemudian yang dari arkeolog Indonesia, Bapak Mahi Suhadi dan Bapak Basuki. Dengan melakukan penelitian tersebut sekaligus pemetaan situs-situs. Nah, ternyata di area situs Taman Purbakala Pugung Raharjo itu terdapat peninggalan 3 zaman. Yang pertama zaman prasejarah atau zaman megalit 2500 sebelum Masehi. Sedangkan untuk peninggalan-peninggalan prasejarah atau zaman megalit itu di area situs Taman Purbakala itu ada benteng parit atau benteng tanah yang sepanjang 1500 meter panjangnya. Kemudian ada 7 buah punden, ya, dari punden 1, punden 2, punden 3, punden 4, dan punden 5, dan juga ada punden 6 dan punden 7.
Kemudian ada situs batu mayat, juga ada situs kolam megalitik. Itu termasuk peninggalan-peninggalan zaman prasejarah. Kemudian untuk zaman klasik atau zaman Hindu-Buddha itu ada prasasti bungkuk yang bertuliskan huruf Pallawa, bahasa Melayu kuno, yang terdiri dari 13 baris yang berisi mengenai sumpah dan kutukan bagi mereka, maksudnya masyarakat setempat yang tidak tunduk dan berbuat jahat kepada Sriwijaya, maka akan mendapatkan kutukan. Nah, prasasti ini dikeluarkan dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Kemudian ada Arca Bodhisatwa, yang ini merupakan cikal bakal atau adanya situs Taman Purbakala Purworejo. Nah, ini arca Buddha itu, ya kalau kita lihat arca itu berduduk di atas lotus. Kemudian secara duduknya itu merupakan Dianisnya Dianis Dharma Cakramudra Wairocana. Jadi pada posisinya tangan itu di atas pusat. Nah, itu. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalan dari zaman klasik, termasuknya itu pada abad 11 sampai abad 14 itu di area situs Taman Purbakala Purworejo itu merupakan perdagangan antar negara, dengan bukti ditemukan pecahan-pecahan keramik pada masa dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Tang. Nah, itu sekitar abad 11 sampai 14. Dan juga ditemukan pecahan atau bukan pecahan, tetapi koin Cina atau mata uang Cina itu ditemukan di area situs Taman Purbakala Purworejo. Dan juga pada tahun 2017 itu dilakukan ekskavasi ataupun penggalian mencari benda cagar budaya. Nah, itu di sekitar punden ke-7, itu sekitar 100 meter. Kemudian dilakukan penggalian, itu kedalaman 30 cm dengan lebar 1 kali 2 meter. Ternyata di tempat tersebut itu juga masih ditemukan pecahan uang Cina. Nah, itu. Kemudian ada guci-guci lokal, termasuk guci-guci lokal itu yang mungkin produk-produk kita dulu, zaman dulu. Jadi itu sudah kita, tapi belum bermotifkan keramik, tapi masih seperti tanah liat saja. Nah, itu merupakan guci-guci yang dari Indonesia, itu dari negara kita sendiri. Yang ketiga, zaman pengaruh Islam. Zaman pengaruh Islam itu adanya prasasti Dalung atau prasasti Tembaga, yang itu bertuliskan huruf Arab, bahasanya bahasa Jawa Pegon atau zaman bahasa Banten.
Nah, itu ada 12 poin. Nah, ini merupakan replikanya. Kalau aslinya itu ada di kediaman Bapak Hasanuddin Waka. Nah, ini replikanya. Kemudian untuk mendukung peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Lampung, itu diantaranya ada makam-makam. Kalau di dekat sini ada makam Waliunang. Jadi itu merupakan pejuang ataupun penyebaran agama Islam di Lampung. Ya, punden itu kalau ada di area situs Taman Purbakala itu ada 7 buah punden. Nah, punden itu sendiri adalah merupakan gundukan tanah yang dibuat oleh nenek moyang kita pada zaman prasejarah, dan itu difungsikan untuk tempat pemujaan. Karena nenek moyang kita zaman prasejarah itu masih mempercayai pada animisme, dinamisme. Jadi percaya kepada hal-hal yang dianggap gaib dan kepada roh-roh seperti itu. Kalau yang ada di situs Batu Mayat itu pada saat upacara-upacara tertentu, seperti misalkan ada acara pernikahan atau perkawinan, kemudian ada acara kematian, itu di situs Batu Mayat. Batu Mayat itu hanya merupakan sebutan. Sebenarnya itu adalah komplek batu kandang. Jadi ada susunan batu ya, yang melingkar. Nah, itu disebut Batu Mayat karena ada salah satu menhir yang ada di tengah di sana itu pada posisi roboh. Padahal semua susunan batu sudah seperti itu dari awalnya, tetapi ada batu menhir itu yang pada posisi roboh. Nah, oleh masyarakat sini menyebutnya karena robohnya itu membujur antara utara dan selatan, masyarakat Pugung itu menyebutnya Batu Mayat, sehingga sampai sekarang itu disebut situs Batu Mayat. Nah, itu, tetapi itu adalah menhir. Menhir itu adalah batu berdiri atau batu tegak, yang menurut para arkeolog itu batu tegak yang disebut menhir itu menjulang ke langit atau menjulang ke atas. Itu dalam pengertian mereka sudah mulai mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di atas, seperti itu. Batu berlubang, nah, seperti yang ada di sini di bawah rumah informasi ini ada batu berlubang. Nah, batu berlubang itu sebenarnya kalau bisa dikatakan itu teknologi nenek moyang kita di zaman prasejarah. Karena batu berlubang itu pada masa Neolitikum atau masa bercocok tanam itu difungsikan untuk menentukan masa tanam. Kalau bisa dikatakan untuk sekarang itu kalendernya. Jadi ketika memasuki masa tanam, mereka menghitungnya melalui batuan itu. Nah, batunya itu tadi ada 3, lihat satunya itu apa? Yang paling gede. Dolmen atau meja batu. Tapi itu meja batu itu kalau menurut awalnya itu untuk meletakkan arca, atau di atas itu arca di atas batu itu. Tetapi kalau batu atau meja batu yang ada di situs Batu Mayat itu disebut dolmen. Dolmen itu adalah meja batu yang difungsikan pada zaman prasejarah atau zaman megalit, itu difungsikan untuk menaruh sesajian. Kalau situs yang ada di Purworejo itu sekitar 12, itu yang merupakan situs di area 30 hektar. Jadi artinya
situs yang sudah dibebaskan itu sekitar 12 hektar. Nah, yang lainnya itu masih milik masyarakat untuk perkebunan masyarakat.